Oke rekan-rekan, di kesempatan video kali ini kami ada garapan motor Repo Absolute rekan-rekan ya. Ini Repo Absolute ini mau dihidupkan. Motornya ini punya si bapaknya ya rekan-rekan ya. Untuk informasi, motornya ini sudah lama tidak hidup rekan-rekan ya. Sekitar 3 tahunan tidak pernah dihidupkan. Awalnya ini putus gas, sudah putus gas, terus rantainya juga ikutan putus. Jadi akhirnya karena jauh bengkel ya, jadi didiamkan, di parkir sama si bapaknya. Dan entah bagaimana pikiran si bapaknya, karena mungkin sayang ya dilihat parkir tidak ada gunanya, jadi mau dihidupkan untuk motornya. Oke, ini kita coba masukin bahan bakar dulu atau bensin ya dari tangkinya. Dan ternyata untuk keluaran dari tangki ya, dari tangki menuju ke karburator ini kurang besar ya keluaran bahan bakar atau bensinnya rekan-rekan ya. Jadi sudah kita lakukan semprot ya menggunakan angin atau kompresor dari selangnya, tapi tetap saja ya untuk bensinnya ini tidak lancar rekan-rekan. Jadi untuk karburatornya sudah kita lakukan servis, kemudian kita cek untuk bahan bakar ya yang ngalir dari tangkinya ke karburator ini tidak lancar. Jadi lanjut kita melakukan pembongkaran di bagian cover body sebelah kiri. Kita mau cek di bagian filter bensinnya, dan di sini juga ada penunggunya rekan-rekan ya, saking lamanya tidak pernah dihidupkan. Berhubung ada medianya atau ada bahannya, jadi saya lanjut tutorialkan ya, sekalian saya tutorialkan cara menghidupkan motor yang sudah lama tidak hidup. Syarat motor hidup itu ada 3 rekan-rekan. Ada bahan bakar yang cukup, kompresi yang cukup, kemudian ada pengapian tentunya rekan-rekan. Oke, ini kita ganti dulu ya untuk filter bensinnya rekan-rekan, karena ini tersumbat ya, kurang lancar untuk keluaran bensin dari selang menuju ke karburatornya. Oke, ini kita copot dulu rekan-rekan untuk selang bahan bakar atau selang bensinnya yang menuju ke karburator, karena kurang lancar ini rekan-rekan ya. Oke, ini untuk filter bensin yang baru ya, kita pasang dulu rekan-rekan. Kita lepaskan dulu untuk filter bensin yang lama. Untuk posisi filter bensinnya ini persis di bawah tangki ya, di sebelah kiri. Oke, setelah kita ganti untuk filter bensinnya, alhamdulillah rekan-rekan sudah lancar ya keluar dari selang yang menuju ke karburator. Oke, ini kita colokin terus ke karburatornya. Dan karburatornya juga harus diservis ya. Ini sudah kita servis tadi untuk karburatornya, dan kondisinya juga lumayan parah ini rekan-rekan ya. Terjadi karatan di bagian kerangka bodinya karena saking lamanya tidak hidup. Kata si bapaknya, yang penting motornya bisa hidup sama pengereman bagus, dan tentunya ada penerangan atau lampu. Jadi nanti kita servis semua di bagian lampu sama pengereman, dan juga di mesinnya ini supaya tidak rewel hidupnya, sekali starter langsung hidup. Oke, ini kita semprot dulu rekan-rekan ya debu-debu yang ada di bagian kerangka bodi, terutama di bagian kabel-kabel. Nanti takutnya terjadi konsleting ya, takutnya ada kabel yang kelupas. Kita cek dulu ya satu persatu. Nah, ini coba kita bersihkan dulu ya, kita semprot menggunakan kompresor tentunya rekan-rekan. Oke, ini untuk karburatornya sudah kita lakukan servis. Kemudian kita cek untuk pengapiannya rekan-rekannya, ada atau tidak ini untuk pengapian di motor bapaknya ini. Oke, ini kita kunci kontak ke posisi on tentunya. Oke, setelah kunci kontak on, kemudian kita selah atau engkol, dan alhamdulillah ternyata pengapiannya tidak ada masalah ya, sudah ada. Lanjut kita melakukan pergantian busi baru rekan-rekan. Oke, ini kita pasang dulu ya untuk busi baru. Untuk kode busi Repo Absolute itu tipe panjang ya. Kalau di
kodenya untuk businya CPR69 rekan-rekan ya. Kalau C7 HSA itu untuk motor Repo lama dan juga Supra, Mio ya. Kalau untuk Repo Absolute Karisma itu tipenya tipe panjang ya, motor Beat tipe panjang rekan-rekan. Jadi jangan sampai salah ganti busi rekan-rekan ya, karena untuk businya ini sudah tidak ada rekan-rekan ya. Oke, ini kita pasang dulu. Ban-bannya juga pada kempes semua sih motor bapaknya ini ya, saking lamanya tidak hidup. Oke, kita kunci kontak ke posisi on dan alhamdulillah untuk motor si bapaknya ini sudah hidup rekan-rekan ya. 2 kali engkol langsung hidup. Oke, ini kita cek dulu olinya rekan-rekan ya, ada atau tidak ini rekan-rekan. Masalahnya motornya sudah lama tidak hidup ya. Dan setelah kita buka untuk baut tap olinya ini alhamdulillah ya masih ada untuk olinya, berarti masih aman. Tinggal kita masukin oli baru saja rekan-rekan ya. Sekalian. Oke, kita tutup baut tapnya, kemudian sudah kita masukkan olinya. Nah, ini sudah kita masukkan olinya, kemudian kita tes hidup lagi. Oke, untuk hidup di motor bapaknya ini sekali engkol saja langsung hidup rekan-rekan ya. Oke, lanjut kita lakukan servis di bagian pengereman cakram ya. Dan tentunya untuk shock breaker bagian belakang ini kita ganti ya, supaya bapaknya enak make ya, aman. Kemudian untuk pengereman lebih terutama rekan-rekan ya, karena menyangkut nyawa ya, jadi kita lakukan servis di bagian pengereman ya. Untuk kaliper cakram atasnya ini kita ganti set ya, ganti komplit, karena apa namanya sudah tidak memungkinkan ya kita ganti untuk buster remnya saja. Kemudian untuk gear setnya kita ganti ya, karena rantainya sudah tidak ada, sudah putus. Kemudian apa namanya ini, lampunya ya, untuk batok depan terus reflektornya ini kita ganti semua nanti rekan-rekan ya, karena sudah pudar. Oke, ini sudah kita pasang ya untuk shock breaker belakang, kemudian ban luar belakang ya kita ganti. Dan untuk pengereman belakang ini tidak ada kawat remnya ya, dan nanti kita pasangkan ya untuk kawat rem di motor bapaknya ini rekan-rekan. Oke, ini untuk kawat remnya ya kita pasangkan nanti. Dan untuk kampas rem belakangnya juga sudah kita ganti rekan-rekan, karena ban depannya ini masih aman ya, masih layak pakai, jadi tidak kita ganti ya. Oke. Dan untuk lampunya ini sudah kita lepaskan ya, untuk batok depan sama reflektornya ini rekan-rekan. Nanti kita ganti ya, karena untuk reflektornya ini sudah pudar rekan-rekan ya. Nanti takutnya kurang penerangan ya, kurang terang untuk lampunya. Dan untuk selop gas kiri kanan sudah kita pasangkan ya. Nah, ini untuk reflektor yang lama rekan-rekan ya. Nah, ini sudah kita ganti baru. Dan untuk batoknya juga sudah kita ganti baru ya, karena batoknya sudah pecah semua. Oke, yang penting kata bapaknya ini pengereman bagus, motornya ndak rewel, sekali starter hidup ya, dan juga tentunya nyaman dipakai ya. Jadi kita servis di bagian shock breakernya. Oke, kemudian kita tes hidup lagi ya untuk motornya. Nah, alhamdulillah sekali starter saja sudah hidup. Kemudian kita cek untuk jalur lampunya rekan-rekan ya, masih berfungsi atau masih ada strumnya ndak ke depan ini ya. Nah, terutama di sini rekan-rekan kita cek dulu. Nah, kalau mau ngecek lampu rekan-rekan ya, kita cek di bagian songket tombol lampu dan juga tombol dimernya atau tombol dimnya rekan-rekan ya. Oke, sambil dihidupkan ya caranya untuk motornya ini. Nah, di sini ada 3 pin ya untuk di tombol dimmernya ini. Kemudian kita cek dulu di bagian songket atau tombol lampunya ya, tombol on off lampunya ini. Kita cek kabel yang warna kuning rekan-rekan ya, harus mengeluarkan percikan bunga api atau strum. Nah, kita tempelin ke bodi, alhamdulillah ya sudah memercikan bunga api atau strum dari kabel kuning.
Kemudian kita pasang ya untuk tombol lampunya rekan-rekan. Oke, ini untuk tombol lampunya ya. Kita coba posisikan ke on ya, dan untuk songket lampunya sudah kita pasangkan. Kemudian tinggal kita cek dari sini rekan-rekan, dari pin tombol dimmer ya, kabelnya 3 biji. Kita cek untuk kabel yang tengah rekan-rekan ya. Warna kabelnya biasanya untuk motor Honda ya, kalau Repo Absolute Beat itu warnanya biru strip putih ya. Posisinya di tengah. Kita cek menggunakan kabel ya tentunya. Oke, ini kita posisikan ke on ya, atau hidup untuk lampunya. Kemudian kita tempelin ke bodi. Nah, ini tidak ada strum rekan-rekan ya. Berarti permasalahannya di bagian tombol tombol lampunya rekan-rekan ya, yang bermasalah. Tapi biar ngirit biaya ya, karena juga spare partnya susah ya. Kalau untuk tombol lampu Repo Absolute ini, kita ambilkan kita gunakan tombol lampu tombol dim 3 titik rekan-rekan ya. Nah, ini dia rekan-rekan. Kalau yang original kan cuma 2 kali ceklek ya, tapi kalau ini 3 kali ya. Paling bawah mati, yang tengah jarak dekat, sama yang paling atas jarak jauh untuk lampu jauhnya. Jadi kabel yang kuning dari songket lampunya ini kita sambungkan langsung ya, menuju ke kabel yang warna biru strip putih di tombol dimmernya. Oke, ini sudah kita sambung ya. Kita putus satu ke warna kabel dari songket lampunya ini warna kuning ya, satu. Kemudian langsung disambungkan ke kabel dimmer, ke songket dimmernya ya. Nah, ini kita tarik kabel ya. Nah, ini kita tarik kabel, kemudian kita sambungkan ke songket ini rekan-rekan, yang pin 3 dari tombol dimmer. Nah, ini kabel warna biru strip putih ya. Nah, posisinya di pin tengah ya, kita sambungkan rekan-rekan. Oke, ini kita ambil tang, tinggal diputuskan saja rekan-rekan ya. Karena untuk tombol lampunya ini sudah jarang sekali ya, modelnya besar. Karena di kita juga tidak ada ya, jadi kita gunakan tombol dimmer 3 titik. Oke, tinggal dikupas saja rekan-rekan ya, tinggal kita sambung. Kita cek dulu strumnya dari sini. Nah, ini sudah ada ya. Kemudian tinggal kita sambung ke sini rekan-rekan ya. Posisinya di pin songket yang tengah. Oke, setelah kesambung, kemudian tinggal kita colokin ya untuk lampunya, atau kita pasang dulu untuk tombol dimmernya rekan-rekan. Mana tombolnya tadi? Ini. Oke, ini kita pasang dulu ya tombol dimmer yang baru, atau tombol dim 3 titik yang baru. Oke, kemudian kita posisikan ke lampu jarak dekat atau posisi tengah ya. Kemudian tinggal kita pasang untuk songket lampunya ya. Untuk lampunya juga sudah kita ganti baru. Oke, ini kita pasang dulu. Oke, setelah kepasang, kemudian kita ini kan mati rekan-rekan ya, karena posisinya di paling bawah. Kemudian kita colokin atau kita ceklek, kita tekan ke posisi yang tengah dan atas, tetap masih tidak nyala lampunya. Oke, coba kita tekan lagi sekali lagi ya, mungkin ngelonggar di bagian songketnya, dan alhamdulillah ya, lampunya sudah nyala. Tadi songketnya ini kurang masuk rekan-rekan ya. Masalahnya posisinya saya pegang kamera ini rekan-rekan ya, jadi kurang manclek atau kurang masuk di bagian songket tombol dimmer 3 titiknya. Dan untuk tombol lampu yang sebelah kanan yang originalnya sudah tidak berfungsi ya. Nah, ini jarak dekat, ini jarak jauh, kemudian paling bawah ini mati rekan-rekannya. Nah, kita tes jarak dekat, jarak jauhnya. Untuk lampunya alhamdulillah ya sudah nyala untuk penerangan di bagian motor si bapaknya ini. Oke, ini sudah kita matikan ya.
Oke, ini tinggal kita pasang batok depan, kemudian kita rapikan di bagian lampunya rekan-rekan ya. Kita pasangkan untuk semua baut-bautnya, karena posisinya baut-bautnya sudah tidak ada nih rekan-rekan ya. Posisinya untuk batok depannya ini sudah dibongkar memang ya, sudah dilepaskan sama si bapaknya ini. Dan untuk pengereman belakang ya, PR kita tinggal pengereman, kita pasang untuk lampu depan, kemudian tinggal diganti untuk kain jok si motor bapaknya ini rekan-rekan ya, karena untuk kain joknya ini sudah robek ya, sudah tidak memungkinkan lagi nanti kalau hujan basah ya untuk sponnya, jadi kita ganti. Oke, ini untuk pengereman belakang ya, sudah kita pasangkan untuk kawat rem belakangnya. Rem depannya sudah pakem, rem belakang sudah bagus, ban sudah bagus, terus gear set juga sudah bagus, shock breakernya juga sudah lumayan bagus. Dan ini kita tambahkan tadi ya, kita las, karena untuk motornya kalau di standar samping terlalu miring rekan-rekan. Dan ini untuk proses pemasangan kain jok. Nah, ini untuk kain joknya yang lama rekan-rekan ya, sudah robek, tidak karu-karuan ini rekan-rekan ya. Nah, sekarang sudah mulus, pantat si bapaknya juga enak, tinggal duduk rekan-rekan. Oke rekan-rekan ya, mungkin saya akhiri saja ya video kali ini. Semoga bermanfaat tentunya rekan-rekan ya, semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. Oke, ini kita starter cuman sekali engkol saja rekan-rekan, motornya langsung hidup. Dan penerangan sudah bagus ya. Ini tinggal diambil saja nanti untuk motornya si bapaknya rekan-rekan ya. Sudah nyaman, sudah kita tes jalan tadi rekan-rekan ya, dan sudah tidak ada kendala lagi. Oke, saya akhiri saja ya video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat rekan-rekan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kemudian share video ini rekan-rekan ya. See you next time rekan-rekan. Salam otomotif.